Shalom semuanya jemaat Tuhan di RTM. Selamat sore semuanya, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik. Bersyukur untuk hari ini kalau Tuhan percayakan sebuah kehormatan, sebuah anugerah Tuhan sendiri untuk saya boleh menyampaikan walking with God in our reality life, ya, in our real life. Kita mau berjalan bersama Dia dalam kehidupan yang nyata sehari-hari kita. So untuk sesi ini saya mau pertama kali kita belajar dulu ya, Bapak Ibu Saudara semua, tentang sebuah tangga hubungan. Ada sebuah tangga hubungan yang saya mau perlihatkan saudara, mungkin bisa ditampilkan ya. Jadi ada satu, ya di sini ada sebuah tangga yang Tuhan yang saya disingkapkan dari hamba dosa tadinya kita semua. Oleh karena darah Yesus saja kita telah ditebus dan kita boleh ada di sini hari ini, ya. Tapi sebelumnya kita adalah hamba dosa. Hamba dosa itu apa sih? Kalau boleh saya analogiin mungkin seperti orang yang pernah kena narkoba, ya. Ketika dia seorang hamba itu dia tidak punya hak, Bapak Ibu Saudara. Hamba hanya melakukan apapun yang disuruh oleh tuannya. Namun dari hamba dosa kita semua telah ditebus. Seperti apa sih kira-kira hamba dosa itu? Kalau boleh saya analogiin, tadi saya singgung seperti orang kena narkoba. Mungkin ditawarin, ini keinginannya dibangkitkan, kemudian orang itu mencoba 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan akhirnya dia tidak bisa berhenti. Ketika dia mau berhenti, dia nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena iblis menjadikan kita hamba dosa. Kita dikuasai dosa sampai akhirnya kita dicuri, dibunuh untuk dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Karena dia mau di dalam kekekalan kita binasa bersama-sama dengan dia. Tapi oleh anugerah Tuhan, kita semua telah menikmati keselamatan anugerah karena darah Yesus menyucikan setiap kita. Membuat kita layak di sini, ada di sini dan punya pengharapan tentang keselamatan. So Tuhan memerdekakan kita. Kalau kita lihat dari tangga hubungan tadi, dari hamba dosa, kita diubah jadi orang yang dimerdekakan. Ketika kita telah dimerdekakan, Tuhan ternyata tidak sampai situ. Tuhan mau kita menjadi hamba kebenaran. Orang-orang yang melakukan kebenaran. Sehingga apa? Hidup kita bisa berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Saya berdoa kita semua boleh dipakai Tuhan ya. RTM dipercayakan Indonesia. So setiap kita di sini telah dipilih oleh Tuhan sendiri untuk satu hari kita betul-betul membuat Tuhan bekerja nyata dalam hidup kita dan Indonesia boleh kita lihat dibawa kepada Tuhan. So Tuhan mau kita hidup di dalam menjadi hamba kebenaran. Tapi ternyata tangganya enggak cuma sampai di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat tangga itu beranjak naik terus. Ada satu posisi lain yang Tuhan mau kita miliki, yaitu sampai ke posisi anak. Saya mau kita semua renungkan hal ini. Kita yang bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mau mengangkat bukan sekadar jadi hambanya, tapi jadi anaknya. Anak adalah ahli waris. Kalau kita boleh renung, amazing. Satu posisi yang luar biasa kalau menurut saya. Dari bukan siapa, tapi Tuhan mau ngangkat kita jadi anaknya loh. Anaknya. Seperti apa sih anaknya? Anak raja di atas segala raja loh. Kalau boleh kita renungkan ini, will be powerful, akan luar biasa sekali. Tuhan mau kita jadi anaknya. Mewarisi semua DNA-nya, semua kita sebagai ahli warisnya, kita mewarisi surga di dalam hidup kita. Wow. Tapi nggak sampai situ. Kalau kita lihat lagi tangga itu beranjak naik terus.
Tuhan pengen kita jadi dewasa sehingga kita bisa menjadi sahabatnya yang mengerti kehendaknya, pikirannya, hatinya, isi hatinya, sampai tujuannya untuk kita semua menjadi mempelai Kristus. Nah, kalau kita bisa lihat ternyata ujungnya Tuhan mau membawa kita menjadi mempelai Kristus, maka kita harus mulai sadari ternyata salib, nextnya, di gambar nextnya ini ada gambar salib. Salib ini ternyata sebuah jalan di mana Tuhan mau kita punya hubungan yang tadinya sudah terputus menjadi tersambung secara luar biasa. Dan dari situ Tuhan mau kita punya hubungan yang intens sama Dia. Hubungan yang dalam terus dan semakin dalam terus dan semakin dalam terus sampai nanti satu hari kita mengenal menjadi mempelai Kristus. Kalau saya boleh analogiin sedikit, mungkin pertama kali saya ketemu Pak Yosia yang sekarang jadi suami saya kenalan dulu dengan beliau ya, saya ngobrol, saya banyak hangout bareng dia, saya banyak ketemu sama dia. Saya banyak ngobrol, main bareng, sharing dan seterusnya. Sampai akhirnya di satu waktu kami memutuskan untuk membuat sebuah agreement, sebuah persetujuan. Jadi ternyata salib Kristus mau membawa kita untuk punya hubungan yang spesial sampai ke mempelai Kristus. Hubungan yang sangat dalam. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan mulai tahu bahwa Tuhan ternyata mau berhubungan dengan kita atau jalan bareng sama kita mulai dari kehidupan sekarang sampai kepada kekekalan. Bukan untuk sesuatu yang nanti saja, tapi dimulai dari saat ini sampai nanti di kekekalan sana. Itu yang Dia mau. Berjalan bersama-sama kita mulai dari poin ini, mulai dari bahkan sejak kita terima Yesus sampai nanti di kekekalan. Pertanyaannya, apakah kita jalan bareng sama Dia? Apakah selama ini kita sudah berjalan bersama Dia dalam kehidupan sekarang ini? Atau ternyata kita masih berjalan pakai diri kita sendiri saja? Yuk, di titik manapun kita hari ini, yuk kita mulai belajar ya, gimana sih untuk jalan bareng sama Tuhan Yesus. Karena ini akan mengubah semua hidup kita mulai dari hari ini. Amin. Untuk jalan bareng, tadi saya cerita sedikit, waktu saya pertama kali kenal sama Pak Yosia, saya ketemu, saya main bareng, saya sharing bareng dan seterusnya. Akhirnya timbullah satu agreement ya, satu persetujuan, satu komitmen. Yuk kita mulai jalin hubungan yang lebih serius dari sekedar teman. Hal itu saya belum jadi mempelainya, tapi sudah mulai membuat satu agreement di dalam hati. Jadi langkah pertama untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus mengerti bahwa dalam Amos 3 ayat 3 dikatakan seperti ini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah saya sama Pak Yosia jika kami berdua tidak saling membuat satu persetujuan, kita mau lebih ya dari sekedar teman. So di dalam kita berjalan bersama Tuhan, sangat penting kita mulai buat satu agreement atau keputusan untuk betul-betul mau berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, keputusan ini pertama kali, slide next ya, pertama kali Tuhan berikan kepada Abraham. Ya, untuk jalan bersama-sama tadi Amos 3 ayat 3, berjalankah kalau belum ada agreement? Ternyata kita perlu persetujuan kedua belah pihak. Dari Tuhan ternyata seperti ini.
Ya, di Kejadian 17 ayat 7 sampai 10 dikatakan seperti ini. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Wow, Tuhan mau kita betul-betul Allahnya Dia. Ya, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 9 lagi, firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini tidak hanya berbicara stop sampai di Abraham. Kalau kita lihat di next ini berbicara sampai ke kita. Karena kita adalah orang-orang percaya yang telah menerima kasih karunia yang sama. Oleh darah anak domba, kita menjadi orang beriman. Karena itu kita juga disebut keturunan Abraham. Dan janji Tuhan atau persetujuan dari Tuhan atau agreement dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham hari ini nyampe di kita semua. So di Roma 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan seperti ini. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Jadi di sini dijelaskan bahwa agreement Tuhan kepada Abraham sebetulnya nyampe di kita semua hari ini. Tuhan pengen jadi Allah kita semua. Tuhan mau ujungnya jadi mempelai, kita semua ini dijadikan mempelainya Kristus. Tuhan mau kita punya hubungan dan jalan bareng sama Dia mulai dari hari ini sampai ke kekekalan nanti. Dan sunat itu berbicara bukan secara lahiriah, tapi sunat hati dikatakan. Mau gak kita juga membuat agreement yang sama, persetujuan yang sama, komitmen yang sama sama Tuhan. Untuk sampai kita betul bisa berjalan sama Tuhan, kita butuh yang Tuhan bilang dari sisi Tuhan, Dia pengen jadi Allah kita, yang jalan sama kita. Dari sisi Dia telah berikan segala sesuatunya. Lewat salib hubungan yang terputus, kita bisa jalan bareng lagi sama Tuhan. Nah, dari kita seperti apa? Nah, ada 3 hal yang Tuhan mau kita belajar hari ini ya, pada malam hari ini. 3 hal yang membuat kita bisa betul-betul setelah membuat agreement, kita bisa jalan bareng sampai akhir hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan sampai di kekekalan. Dari Lukas 9 ayat 23, saya mau bagikan ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus pertama menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kalau dengar ayat ini kadang-kadang kita merasa, wow, mungkin berat banget ya. Harus sangkal diri, harus pikul salib. Baru kita bisa ikut Yesus. Tapi sore hari ini Tuhan kasih saya sebuah pewahyuan yang luar biasa indah. Moga-moga dari sini kita semua bisa belajar bagaimana betul-betul berjalan sama Tuhan dalam realitas kehidupan kita setiap hari. Dan kita bisa berjalan terus sama Dia ya. Yang pertama, sangkal diri. Sangkal diri ini berbicara sebetulnya
di Galatia 2 ayat 20. Bapak Ibu Saudara kalau buka kita baca sama-sama ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah ini saya hidup. Tapi saya enggak hidup sendirian. Hari ini saya hidup bersama dengan suami saya. Bersama dengan anak-anak saya. Sangkal diri ini ternyata bicara di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Saya enggak hidup lagi sendirian dengan diri saya sendiri saja. Ketika saya komitmen sama yang sekarang jadi suami saya mulai hidup saya bersama-sama dengan dia dari poin itu. Mungkin berapa tahun yang lalu ya, saya pacaran kira-kira 7 tahun soalnya sampai akhirnya jadi mempelai. So, kita kalau baca firman ini mungkin kelihatannya sulit di awal. Tapi saya mau teman-teman semua, Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini coba renungkan. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus mulai hidup di dalam kita semua. Ketika kita mulai mengakui Dia sebagai Tuhan kita dan mempercayai darahnya telah menguduskan kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, hidup kita masih di sini nih, adalah hidup oleh iman, hidup oleh percaya kita dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini ayat so powerful, sangat luar biasa. Kalau kita mulai sadari bahwa harusnya kita nggak jalani hidup kita sendiri lagi. Karena kita udah hidupnya bareng-bareng sama Kristus loh sejak kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Cuman mungkin kita nggak sadari hal ini. Kalau hari ini kita boleh disadarkan, ini jadi titik balik. Amin. Ini jadi sesuatu perjalanan yang baru yang kita akan nikmati karena Tuhan kita mau jalan bareng sama kita. Pertanyaannya, apakah kita sadar kita sudah jalan bareng? Kalau belum, hari ini kita akan jalan bareng sama Dia. Amin. Nah, jadi hidup kita ini, walaupun masih di sini di dalam daging nih, dari sejak di dalam daging sini sampai nanti di kekekalan, hidup yang kita hidupi ini, hidup oleh kita percaya di dalam anak Allah itu, di dalam Kristus. Karena saya percaya Pak Yosia mengasihi saya hidup bersama-sama dengan Dia sampai hari ini. Karena saya percaya Dia dan saya memang punya sebuah agreement tadi. Sebuah keputusan, sebuah decision untuk jalan bersama-sama sampai akhir. Sampai di kekekalan. Nah Yesus udah lakukan apa? Menyerahkan dirinya dan mengasihi kita. Udah proven Bapak Ibu Saudara semua. Sudah terbukti. Sementara kita tahu ya, si iblis itu kerjanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang supaya kita punya hidup yang berkelimpahan bahkan. Nanti saya akan bahas kenapa itu bisa terjadi ya. Yang pertama, jadi mengikuti Yesus kita harus sangkal diri. Sangkal diri bicara, kita mulai sekarang sadari ya, kita gak hidup sendiri loh, kita hidup bareng Kristus. Ada sebuah keputusan untuk mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kita baca di Roma 6 ya, ayat 4-8. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi gimana sih kita menyangkal diri? Kita sadar bahwa hidup kita gak sendiri lagi. Kita sama Kristus ya, hidupnya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Waktu sadar itu apa yang harus kita lakukan step berikutnya. Kita mulai sadari kita harus mengambil keputusan untuk mati dan bangkit bersama Kristus.
ini kita akan dijelaskan di dalam Roma 6 ayat 4-8. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Wow. Kita hidup masih dalam bentuk daging nih. Tapi sadari enggak teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita sudah pernah mengalami baptisan, sebetulnya baptisan itu artinya seperti ini. Kita dibaptis dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang namanya kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ambil keputusan berikut untuk Tuhan. Saya mau jalan sama Engkau. Saya mau mati bersama Kristus untuk dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena kita tahu ayat ke-6 bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Next. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Inilah caranya waktu kita mengambil decision, Tuhan, saya mau mati bersama dengan Engkau. Di dalam baptisan, dalam kematian itu. Tapi disitulah saya dibangkitkan. Ketika kita dibaptis, kita tuh dimatikan, betul gak? Manusia lama kita. Untuk apa? Untuk dibangkitkan supaya kita hidup dengan Dia. Hidup bersama Dia. Hidup jalan bareng sama Dia. Bukan kita sendiri lagi, melainkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua, tidak ada seorang pun di antara kita yang setelah terima Yesus, kita tuh sendirian sebetulnya. Kita semua justru hidup bersama-sama dengan Kristus. Mulai sadari ini, mulai bikin agreement di dalam hati kita. Kita mau betul, Tuhan, aku mau betul jalan bareng sama Engkau. Mungkin selama ini saya sudah terima Yesus, tapi saya gak sadar kalau saya ternyata masih hidup dengan hidup saya sendiri. Dan malam hari ini biar kita semua, yuk kita mau jalan bareng betulan sama Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi sendiri, tapi hidup kita bersama dengan Kristus. Langkah berikutnya adalah kita harus sadari bahwa kita mengambil decision untuk mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Supaya apa? Kehendak kita diganti. Jadi kehendaknya Kristus. Betul gak? Ketika kita mati, manusia lama kita hilang, hamba dosa kita hilang, kehendak kita diganti dengan kehendak Kristus. Pikiran kita diganti dengan pikiran Kristus. Kemudian hati kita diganti dengan hatinya Kristus. Dari situlah buah-buah roh akan terlahir di dalam hidup kita. Karena kita enggak hidup sendirian lagi, tapi kita hidup bersama dengan Kristus. Saya enggak hidup sendirian lagi, tapi saya juga hidup bersama dengan suami saya. Bahkan Tuhan memberikan anak-anak kami. Berbuah ya. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kenapa? Karena kita mulai sangkal diri. Ternyata sangkal diri gak sulit ya. Sangkal diri menyadari bahwa kita gak jalan sendiri lagi. Tapi kita jalan bareng loh sama Dia. Mulai pikirkan apa yang menjadi pikirannya Kristus, apa yang menjadi kehendaknya Kristus, apa yang ada di hatinya Kristus.
Karena kita jalan bareng. Ketika saya kenal Pak Yosia, saya nggak bisa jalan pakai pikiran saya sendiri lagi. Saya harus tahu pikiran, perasaan, kehendaknya dia. Betul nggak? Jalan bareng tuh begitu loh. Jalan bersama-sama sampai akhir. Nah, poin pertama, sangkal diri. Ternyata sangkal diri, sadari ya, kita mau jalan bareng sama Tuhan. Yang kedua, pikul salib. Waduh, ini lebih berat ya. Kok ikut Tuhan berat banget gitu ya, udah sangkal diri, pikul salib. Ternyata Tuhan bukakan ini sama saya. Apa sih pikul salib? Pikul salib tuh bicara di Matius 11 ayat 29 sebetulnya. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikul salib tuh suruh apa? Belajar loh pikiran tuh kayak gimana. Firmanku tuh seperti apa, boundaries aku seperti apa. Jadi hamba kebenaran loh, supaya apa? Hidupmu bisa berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat gitu. Pikulah kuk, kata Tuhan, yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi belajar sama Tuhan. Kalau mau jalan bareng kan harus belajar ya. Kalau saya mau jalan bareng sama Pak Yosia, gak mungkin dong saya gak mempelajari apa sih kesukaannya. Apa sih yang dia gak suka? Apa sih yang jadi dia suka makan? Jadi saya sekarang belajar masak. Contohnya gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dia sukanya apa, mikirnya apa, merasanya apa, saya mulai coba cari tahu. Belajar. Oh dia gak suka kalau diginiin. Oh Tuhan kita gak suka kalau kita begini. Itu lagi belajar jadi hamba kebenaran. Tapi ingat ya, Tuhan gak cuman mau kita jadi hamba kebenaran, Tuhan mau kita jadi mempelainya loh. Satu hubungan yang luar biasa. Nah, pikul salib ini intinya belajar. Jangan seperti keledai liar yang gak mau dikendalikan sama Tuhan, yang gak mau nurut sama Tuhan, masa bodoh sama Tuhan. Loh, kan kita mau jalan bareng. Kalau kita mau jalan bareng, artinya kita harus mulai belajar. Sama-sama belajar Tuhan sukanya apa. Karena sebetulnya salib Kristus itu yang berat sudah dia tanggung. Semua dosa Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kesalahan yang harusnya kita tuai dengan hukuman di kekekalan sampai selama-lamanya. Sudah dia tanggung. Salib terberatnya sudah ditanggung Yesus. Makanya Yesus bilang, pikul yuk salibnya bareng-bareng aku. Karena salibmu sebetulnya sudah ditanggung Yesus. Yang kamu harus lakukan, pikulah kuk yang kupasang. Kenapa? Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau kita masih merasa di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang berat, ada beban yang sangat berat, ada beban yang tidak tertahankan, saya mau bicara, mungkin kita sedang jalan sendiri. Kita nggak lagi jalan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita betul jalan bersama-sama dengan Dia, firman Tuhan katakan, kuk yang Dia pasang itu enak dan bebanku pun ringan. So kalau kita masih merasa beban yang sangat berat, ya jelas mungkin Tuhan suruh kita ke kanan, kita lagi ke kiri. Sehingga kita kepentok. Waktu kita kepentok, kita marah-marah lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, kamu jangan ke kiri, kamu ke kanan loh. Mulai ngerti, mulai dapat ya Bapak Ibu Saudara semua. Bahwa ternyata salib Kristus itu sesuatu yang kalau kita pikul itu enak dan ringan harusnya. Kalau itu masih jadi berat, kitanya mungkin yang sedang berjalan sendiri semau dewek.
Ini bahasa roh ala Oma Nana ya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, mulai renungin ya, posisi yang Tuhan mau kita capai. Wow, anak, anak, sahabat sampai mempelai, artinya kekasih jiwanya. Dan itu cuma bisa dicapai ketika kita jalan bareng sama dia. Jalan bareng membutuhkan agreement tadi. Setelah agreement kita harus sadar kita gak hidup sendiri lagi, melainkan kita hidup bersama Kristus. Kalau kita hidup bersama Kristus, kita harus buat keputusan, saya mau mati bersama Kristus untuk dibangkitkan bersama Kristus. Cara mati bersama dengan Kristus berarti kita ambil keputusan, Tuhan, pikiranku menjadi pikiranmu, kehendakku menjadi kehendakmu, hatiku menjadi hatimu. Ketika kita ambil keputusan ini, kita pikul terus kuk yang Tuhan pasang. Kuknya ternyata enak dan ringan, gak ada beban yang berat. Jadi kalau kita merasa terbeban, mulai cari tahu, jangan-jangan sudah jalan sendiri kejauhan, sudah nyasar luar biasa, sampai akhirnya kita merasa berat sekali. Nah kalau nyasar, puji Tuhannya, sore hari ini kita semua bisa berbalik. Kita bisa datang sama dia karena salibnya itu tadi membuat hubungan kita yang terputus gimana pun, hari ini masih ada kesempatan untuk jalan kembali hubungan kita. So, gimana caranya untuk pikul salib tadi? Waktu kita pikul salib Kristus, kita hanya bisa melakukannya dengan mata tertuju kepadanya ya. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pikul kuk Tuhan harus terus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Lihat dia, biarin dia pimpin kita dalam iman kita, dalam percaya kita di awal, sampai membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kita nggak bisa sempurna, tapi kalau kita membiarkan diri kita tadi dipimpin oleh Kristus, maka dia akan sanggup membawa iman kita kepada kesempurnaan. Karena Kristus sudah lalui, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan kita sudah menyelesaikan salib kita sebetulnya. Kita disuruh pikul salib bersama dia. Salibnya apa? Enak dan ringan. Belajar kepada dia, apa yang dia mau, apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi kehendaknya, apa yang ada di hatinya, itu yang kita lakukan. Ketika kita lakukan terus, maka kita akan jadi orang yang datang terus sama dia, denger-dengeran sama dia, dan taat sama dia. Sehingga kita mulai masuk ke jalan-jalan yang dia punya. Bukan jalan-jalan yang kita punya. Kita gak nyasar lagi, tapi kita jalan betul-betul sama Tuhan kita yang hidup. Kalau jalan betulan sama Tuhan yang hidup, kita akan artinya mengikut Kristus. Ya, waktu kita mengikut Kristus ini apa sih poinnya? Di Galatia 1 ayat 10 dikatakan begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ikut Kristus tuh cari yang berkenan kepada Dia. Bukan semau dewe, bukan semau sendiri lagi. Karena kita udah gak hidup sendiri lagi.
Kalau kita bisa sadari ini, hari ini terjadi perubahan besar dalam hidup kita. Kenapa? Karena waktu kita jalan sama Tuhan, maka kita akan mulai lihat here as in heaven. Di sini seperti di surga. Kenapa bisa terjadi di sini seperti di surga? Kita jalannya sama Dia kok, pemilik surga dan bumi, alam semesta ini. Jalan bareng sama Dia. Dia mau angkat kita jadi anaknya, Dia mau angkat kita jadi sahabatnya, bahkan Dia mau kita menjadi mempelainya. Kalau kita betul jalan sama Tuhan, maka di bumi seperti di surga. Karena jalan barengnya dari sini loh, dari titik ini. Salah besar kalau keselamatan yang kita ambil, kita pikir hanya untuk supaya kita masuk surga. Itu sebuah kesalahan besar. Justru dari sini kita harus jalan bareng sampai di kekekalan selama-lamanya nanti. Itu yang Tuhan mau, bukan nanti kalau kita sudah dalam tanda kutip mau dipanggil baru kita mengambil keselamatan untuk supaya kita masuk surga doang. Nah, kalau seperti ini di bumi tidak seperti di surga, makanya bebannya akan berat. Tapi kalau kita mau dengar, taat, dan lakukan, maka di sini kita seperti di surga. Karena apa? Jalan bareng sama Dia. Pikirannya Dia kita tahu, perasaannya Dia kita tahu, kehendaknya Dia kita lakukan, penyertaannya akan ada di situ. Kalau jalan bareng sama Tuhan, bayangin loh, jalan bareng mungkin sama seseorang yang punya power luar biasa ya. Kita punya akses banyak. Apalagi jalan bareng sama Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Wow. So, hasil dari jalan bersama dengan Kristus ada dua hal. Yang pertama, iman pengenalan kita akan Kristus bertumbuh terus. Dan yang kedua, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita udah percaya di sini ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Upahnya apa? Segenap janjinya, segenap firman-Nya, segenap kedaulatannya, segenap kuasanya. Itu menjadi bagian saudara dan saya. So, pertanyaannya, sudahkah kita jalan betul-betul bareng sama Dia? Sudahkah kita mulai sangkal diri, pikul salib? Kita tahu salib yang sesungguhnya sudah Dia bayar lunas. Mau gak kita belajar sama Dia? Dan mau gak kita ikut Dia, mencari perkenanan Dia saja? Ada hal yang kayaknya berat gitu. Tapi Tuhan tadi bilang ya, pikulah kuk yang pasang. Karena kuk itu enak dan bebanku pun ringan. Jauh lebih ringan dari betul-betul salib yang Yesus telah tanggung untuk kita semua. So, mulai hari ini saya berharap Bapak, Ibu, Saudara semua bisa ambil langkah ini. Miliki sebuah keputusan untuk mau jalan sama Tuhan, sungguh-sungguh. Caranya 3 hal ya. Mulai sangkal diri, ingat-ingat. Kita hidup tapi bukan kita sendiri lagi. Melainkan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Pikiran Kristus harus jadi pikiran kita. Kehendak Kristus harus jadi kehendak kita.
hati Kristus harus jadi hatinya kita. Kita jalan sama-sama. Seia, sekata, satu roh bersama-sama dengan dia. Ketika kita sangkal diri, kita pikul salibnya, kita belajar terus sama dia. Jangan pernah terjebak sama berpikir bahwa kita sudah tahu ini jebakannya. Jebakan iblis. Kalian udah Kristen lama, kalian udah tahu lah. Wow. Kalau kita kejebak di situ, kita lagi nggak belajar firman, hati kita nggak lagi rendah hati, mau betul-betul pikul kok itu, mau betul-betul belajar sama Kristus, maka kita akan miss, kita akan kelewat. Waktu kita punya hati untuk I want, Tuhan, saya mau pikul itu, saya mau belajar sama Engkau, apa sih yang Engkau mau? Apa yang menjadi pikiranmu, kehendakmu, hatimu? Saya mau lakukan. Maka pikul salib kita sudah lakukan, dan terakhir ikut Kristus, cari terus perkenanan. Apa yang berkenan aja kita lakukan, dan kita akan sampai di tempat di mana Allah memberi upah bagi saudara dan saya. Ada amin? Mari kita tutupkan mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Kami mau belajar terus untuk mengerti, mengenal Engkau, mengerti isi hati, pikiran-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami gak mau jalan sendiri lagi Tuhan, karena mulai hari ini, malam hari ini, kami mau jalan bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, senyata-nyatanya ketika kami berjalan dengan orang-orang di sekitar kami. Kami mau Engkau senyata itu Tuhan, dan kami mau belajar terus. Kami bukan orang yang sudah tahu Tuhan, tapi kami orang-orang yang butuh belajar Tuhan. Karena Engkau sangat besar, sangat tinggi, sangat luar biasa Tuhan. Dan yang kami tahu mungkin baru 1/1000 atau 1/100.000-nya bahkan Tuhan, dari yang Engkau punya. Karena itu kami mau terus belajar, punya hati yang nunduk di hadapan Engkau, punya kerendahan hati terus, supaya kami terus boleh diajar. Sehingga kami boleh mengikut Engkau, kami mencari terus perkenanan-Mu di atas segala-galanya. Dan dari situ Tuhan, biarkan kami melihat Engkau nyata, Engkau real, Engkau hidup bersama-sama dengan kami. Sampai di kekekalan mulai dari hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami di tempat ini boleh membuat satu decision, satu keputusan bulat untuk mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Dan Bapa, pakailah hidup kami, biarlah hidup kami di sini seperti di surga. Biarkan kami masuk ke dalam setiap jalan-jalan-Mu, rancangan-rancangan-Mu, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.